Shalom, siang hari ini saya bersyukur saya bisa ada dan saya ingin membagikan sesuatu kepada saudara semuanya. Rema yang saya dapatkan pada saat pagi tadi saya menyembah Tuhan bersama dengan istri saya. Waktu saya menyembah Tuhan, Tuhan memberikan saya satu gambaran seekor Raja Wali. Dan Tuhan ajarkan saya untuk belajar daripada Raja Wali itu. Nah, kira-kira apa aja yang kita dapat pelajari daripada seekor burung Raja Wali? Dan Tuhan memberikan saya satu ayat yang bagus banget Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terambil di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Nah, firman Tuhan saya akan bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa saya harus belajar dari seekor Raja Wali? Ternyata burung Raja Wali itu memiliki begitu banyak kriteria yang patut kita pelajari. Nah, menit-menit ke depan ini saya ingin membagikan satu saja daripada kriteria ciri dari seekor burung Raja Wali. Kriteria pertama adalah seekor Raja Wali itu nggak takut dengan badai loh saudara. Justru dia menanti-nantikan badai. Dia punya penglihatan yang sangat tajam. Bahkan dia bisa melihat ke depan dengan pandangannya sampai 4 kilometer di depannya. Dia bisa lihat. Nah, yang dia nantikan adalah badai itu datang. Kenapa? Rasanya aneh ya. Badai kok dia nantikan gitu loh. Kalau kita dapat badai, kita malah ketakutan. Tapi Raja Wali ini tidak. Justru dia menanti-nantikan badai datang. Karena apa? Karena pada saat badai datang, dia akan mengembangkan sayapnya lebar-lebar. Dia akan melayang mengikuti kemana badai itu membawa dia mengalir. Sampai pada satu titik ketinggian dan dia melompat dari badai itu. Dan dia mencapai di ketinggian yang sangat tinggi. Nah, di ketinggian yang sangat tinggi itu dia aman Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa saya bilang aman? Karena binatang-binatang lain atau musuh-musuhnya yang akan mengejar dia tidak akan mungkin sampai pada ketinggian itu. Mereka semua akan mati di bawah ketinggian itu. Justru itu, dia mengharapkan sekali badai datang supaya badai itu bisa membawa dia pada satu ketinggian di mana binatang-binatang lain atau musuh-musuh lain tidak dapat lagi menyerang dia. Nah, beda sekali dengan ayam kampung Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ayam kampung ini ditimpa atau mendapatkan badai, dia akan berlari ke sana ke sini, berkotek ke sana ke sini, panik ke sana ke sini, minta bantuan ke sana ke sini. Sehingga hasilnya apa? Ketakutan, stres, depresi melanda dia. Yuk, mari kita belajar daripada Raja Wali ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang saudara ketahui bagaimana bangsa kita sedang dihantam dengan satu masalah virus corona. Secara manusia saya juga nggak tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Tapi yang saya tahu bahwa di balik setiap masalah yang sedang terjadi, Tuhan tuh pasti punya rencana. Karena di dalam Roma 8 ayat 28 firman Tuhan bilang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi Allah bekerja dalam situasi apapun juga. Bukan hanya dalam kondisi yang baik Tuhan bekerja. Justru juga dalam kondisi yang tidak baik. Yang sedang kita alami, yang sedang bangsa kita alami. Allah bekerja saudara. Kita mau belajar pada saat cobaan datang, badai datang. Yuk nantikan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Berdoa bersama keluarga. Berdoa bersama istri. Berdoa bersama anak. Sembah Tuhan, puji Tuhan. Ambil YouTube-mu, mulai bernyanyi, mulai melompat-lompat. Saya jadi ingat bagaimana kesaksian seorang anak Tuhan pada saat dia menghadapi badai di dalam pekerjaannya, di dalam bisnisnya. Sebelum badai ini datang, dia adalah anak Tuhan yang sibuk sekali dengan pekerjaannya. Dia memiliki begitu banyak kekayaan. Sampai suatu saat badai itu menimpa dia. Bisnisnya hancur dan dia meninggalkan hutang yang begitu banyak. Di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah depresi, firman Tuhan katakan kepada dia untuk mencari Tuhan. Karena apa saudara? Secara manusia dia penuh dengan ketakutan. Setiap hari dia diteror dengan debt kolektor. Setiap hari istrinya juga diteror, anak-anaknya diteror. Dia hidup di dalam ketakutan setiap hari. Tapi Tuhan ajarkan,
cari Tuhan, nantikan Tuhan, ambil saat teduh yang baik. Dan dia putuskan pada saat itu, dia ajak istrinya, dia ajak anak-anaknya setiap hari berdoa 3 kali Bapak Ibu. Pagi, siang, dan malam. Dia ambil YouTube-nya, dia setel YouTube puji-pujian, dia nyanyi bersama-sama dengan istri dan anaknya bersama-sama. Dia melompat-lompat, kadang-kadang dia menari-nari, dia menangis di kaki Tuhan, dia berseru sama Tuhan. Setiap hari dia lakukan itu. Dan pada saat dia lakukan seperti itu, ajaib terjadi saudara. Masalah memang tetap ada. Waktu saya tanya sama dia, masalahmu langsung kelar nggak? Dia bilang tidak. Tapi ada satu kekuatan yang baru yang dia dapatkan pada saat dia menghadapi masalah yang sama. Masalah memang belum kelar. Tapi cara pandang dia, cara dia melihat masalah itu yang berbeda saudara. Yang dulunya dia ketakutan melihat masalah itu. Tapi sekarang pada saat dia mengambil keputusan untuk menanti-nantikan Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Masalah yang dia lihat dulu itu sangat berbeda dengan masalah yang dia lihat sekarang. Dia naik lebih tinggi lagi. Sehingga masalahnya kelihatan begitu kecil. Jadi pada saat ini, pada saat siang hari ini, saya mau ajak saudara semuanya. Saudara mungkin punya masalah di dalam keuangan. Saudara punya masalah di dalam keluarga. Mungkin saudara punya masalah di dalam suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara. Ambil waktu untuk sembah Tuhan. Ambil waktu untuk puji Tuhan. Ayo mati-matian sama Tuhan. Ayo memuliakan nama Dia. Ayo naik lebih tinggi lagi seperti seekor Raja Wali itu. Biarlah badai cobaan yang sedang kita alami itu bukan menjadi sesuatu yang membuat kita takut, tapi boleh menjadi satu kendaraan di mana kita bisa naik lebih tinggi lagi. Percaya saudara, di tempat yang tinggi itu saudara akan mendapatkan kedamaian. Di tempat yang tinggi itu saudara akan mendapatkan jawaban. Di tempat yang tinggi itu kemenangan akan menjadi milik saudara semuanya. Tuhan memberkati dan selamat siang.